Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Selamat tahun baru. Tidak terasa kita sudah memasuki kembali minggu kedua di bulan Januari 2021. Apa perasaan Bapak Ibu sekalian ketika kita memasuki tahun yang baru ini? Apakah kita merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan, merasakan perasaan-perasaan yang tidak nyaman di dalam diri kita? Tidak mengapa bila kita semua merasakan itu. Itu adalah perasaan yang sangat wajar sebagai manusia, apalagi ketika kita masih ada di dalam pandemi. Bahkan di awal tahun ini, kita mendengar begitu banyak berita bahwa lonjakan penderita COVID-19 semakin tinggi. Rumah sakit nyaris penuh 100%, dan tidak hanya di Jakarta saja, tapi di banyak daerah di Indonesia. Belum lagi kita mendapatkan kabar beberapa saudara-saudara kita di dalam persekutuan GKI Muara Karang juga mendapatkan virus COVID-19. Semakin hari virus ini semakin membuat kita khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama, kita perlu melakukan semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Menjaga kesehatan kita dan menjaga kebersihan menjadi hal utama yang harus kita lakukan setiap hari. Hidup kita berubah, gaya hidup kita pun berubah. Tapi apakah ada yang lebih penting dari itu? Iya, ada. Mari kita membaca bersama bagian firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya buat kita semua. Mazmur 37 ayat kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan hal yang mudah. Karena Tuhan tidak nampak. Tuhan tidak kelihatan. Berbeda dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dokter, suster, paramedik, pendeta, suami istri, orang tua anak, dan orang-orang yang betul-betul hidup bersama dengan kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Yang bisa kita rasakan sentuhannya, pelukannya, suaranya ketika berdoa buat kita, ketika memeluk kita, memberikan kita damai, memberikan kita sejahtera, bahwa kita tidak sendirian. Tapi tahukah kita, sadarkah kita bahwa mereka itu semua fana? Sedangkan Tuhan menjadi satu-satunya sosok yang ada bersama dengan kita selama 24 jam. Sepanjang hidup kita dari kita lahir sampai kita mati, bahkan ketika kita hidup setelah kematian. Pemazmur mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berserah secara penuh. Dan sesungguhnya berserah itu bukan menyerah. Bukan berarti kita berdiam diri saja menunggu tangan Tuhan yang bahkan tidak nampak itu untuk bekerja dan mengubah situasi. Berserah itu adalah ketika kita juga melakukan yang terbaik. Berserah adalah membiarkan Tuhan melakukan bagiannya yang tidak bisa kita gapai, yang tidak bisa kita pikirkan. Bagaimana cara Dia melindungi kita, bagaimana Dia membuat langkah kita, hari-hari kita berjalan dengan sungguh indah dan sungguh baik. Kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yang bisa kita lakukan tanpa bersungut-sungut. Ada kalanya Tuhan membelokkan hari kita. Ada kalanya Tuhan membelokkan rencana kita. Minggu ini saya mendapatkan sebuah pengalaman yang sungguh buat saya luar biasa, walaupun sederhana sekali.
Pada hari Selasa yang lalu, saya biasa membuat bahan-bahan tugas-tugas saya di luar rumah. Karena kalau di rumah, saya memang tidak bisa konsentrasi. Karena ada band yang senantiasa mengajak bermain. Sehingga memang saya membutuhkan waktu-waktu khusus untuk bekerja di luar. Saya mencari tempat di mana cukup terbuka dan cukup sepi di hari kerja, khususnya pagi sampai siang hari. Saya memutuskan untuk pergi ke satu tempat. Tapi ternyata di dalam perjalanan saya diguyur hujan yang walau sebentar tapi membuat saya cukup basah. Akhirnya saya memutuskan untuk berputar. Dan akhirnya saya menemukan satu tempat yang cukup sepi pada saat itu untuk saya bekerja sementara waktu. Tuhan membuat saya berputar lewat hujan. Rasanya saat itu saya cukup kesal karena saya juga basah. Lalu saya berpikir saya pengen ke tempat A dan bukan ke tempat B. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, sepanjang siang akhirnya saya menghabiskan waktu di tempat B. Mau tidak mau saya juga akhirnya menikmati makan siang di tempat B. Setelah dari tempat B, saya memang berjanji dengan beberapa teman untuk ngobrol dan rapat di tempat A. Setelah saya makan siang, menyelesaikan beberapa tugas saya di tempat B, saya pergi akhirnya kembali ke tempat A, ke tujuan awal. Saya bertanya di tempat A, ada makan siang apa? Karena tampaknya memang tidak ada menu yang disediakan, hanya minuman saja. Dan betul, tidak ada satupun makanan yang hari itu tersaji di tempat A, di tempat di mana saya mau menghabiskan hari saya, menikmati makan siang bersama mengerjakan tugas. Rasanya sederhana buat saya, tapi saat itu saya bersyukur karena saya diberikan hujan mendadak yang membuat saya berputar. Karena kalau tidak, siang itu saya tidak mendapatkan makanan dan saya bisa kelaparan dan saya bisa sakit. Hujan menolong saya menikmati waktu sambil juga mendapatkan makanan yang saya butuhkan, asupan yang saya butuhkan. Buat saya itu adalah karya Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan yang mungkin pada awalnya membuat saya sedikit kecewa. Karena akhirnya saya harus kembali juga pergi ke tempat B, seperti membuang waktu. Tapi ternyata enggak. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Dan menariknya, di hari yang sama ketika saya mau pulang ke rumah, jarang-jarang saya melihat indikator bensin saya. Ketika saya mau menyalakan motor saya, di situ saya melihat indikator bensin yang ternyata sudah di bawah kosong. Jadi ada garis merah, tulisannya empty, dan indikatornya sudah ada di bawah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini pasti masih ada sedikit sekali bensin. Tapi mungkin saya tidak akan sampai ke Muara Karang kalau saya menggunakan bensin ini. Saya mencoba untuk mencari Pertamina terdekat, dan ternyata Pertamina terdekat hanya berjarak 3 menit. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Saya bukanlah orang yang suka mengecek tangki bensin saya apakah sudah penuh atau hampir kosong. Karena memang lebih banyak yang mengisi bensin di motor ataupun mobil adalah suami saya. Tapi hari itu, malam itu, Tuhan menggerakkan mata saya untuk melihat indikator bensin saya. Kalau saya tidak melihat itu, saya akan kehabisan bensin di tengah jalan. Tapi Tuhan menolong saya untuk aware terhadap hidup saya. Dan Tuhan juga menghantar saya kepada pom bensin terdekat. Dan betul, bensin saya nyaris habis saat itu. Dalam satu hari saya mengalami 2 kali pimpinan Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Kalau hal-hal sederhana seperti bensin dan makanan saja Tuhan berikan kepada kita, bagaimana dengan hidup melewati tahun 2021? Tuhan pasti akan menolong kita melewati tahun ini dengan pegangan tangannya yang kuat,
dengan pengharapannya yang teguh. Jangan khawatir, serahkanlah hidup kita pada Tuhan. Percayalah kepadanya, Dia akan bertindak melampaui akal dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.